balik lagi di channel gue kali ini. Dan kali ini gue bakal bahas hal yang baru terjadi semalam, bagaimana City menghancurkan Benfica. Dan gue dapat info tambahan soal ada icon Arsenal yang siap dilepas di akhir musim nanti. So, untuk lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap di channel gue. Ya, City semalam mau gue bilang tampil brilian lebih, mau gue bilang tampil hampir sempurna, iya. Nggak ada. Gue nggak nemu kata-kata yang tepat untuk menggambarkan babak kedua City ya. Dan kelihatan sekali Bayern tanpa adanya seorang nomor 9 kebingungan karena crossing akhirnya itu nggak ada penyelesainya gitu loh. Mungkin lain cerita kalau pakai Choupo-Moting. Oke, kita dari start dulu. 50-60 menit pertama itu sebenarnya, apalagi khususnya babak pertama ya, cukup tight, cukup ketat, cukup rapi. Kedua tim sama-sama ngepres karena dua tim sama-sama menggunakan sistem counter press. Tapi bedanya, City menggunakan jarak pemain yang lebih dekat dibandingkan Bayern. Mungkin Tuchel dan juga Bayern tahu bagaimana City bermain dengan narrow dan juga jarak antar pemain yang sangat amat rapat. Dipaksa oleh Bayern untuk bermain sedikit stretch agar City tidak bermain dengan gaya permainan seperti biasanya. Alih-alih City yang berantakan, justru Bayern yang bisa menguasai bola tapi tidak ada efektivitas sama sekali. Sementara City yang bermain dengan menggunakan serangan saat Bayern kehilangan bola justru lebih efektif. That's why walaupun Bayern penguasaan bolanya lebih tinggi, tapi City shoot on goal dan chance-nya lebih banyak. Dan kelihatan sekali lah bahwa City ini punya kedalaman squad yang lebih bagus. Dan ingat semalam tanpa adanya Mahrez, tanpa adanya Foden, dan pemain-pemain yang biasa menjadi menjadi tumpuan. Dan poin selanjutnya adalah jadi City ini membuat back lawan bingung harus highlight siapa. Kalau back lawan pengen meng-highlight De Bruyne doang, masih ada Bernardo Silva dan juga Gundogan. Ditambah semalam lewat gol yang luar biasa ada Rodri juga, dimana Rodri yang punya kaki kanan tapi bisa bikin gol sebagus itu dipakai kaki kiri, weaker footnya. Artinya di depan juga saat lu terlalu fokus sama Haaland, saat dimasukkan seorang Julian Alvarez, berantakan juga. Artinya tim ini punya kedalaman squad yang lebih banyak, dalam jelas, punya opsi pilihan pemain yang cukup banyak jelas, dan lini belakang yang cukup efektif. Saat mereka start the game dengan 4 back, John Stones, Akanji, terus juga Diaz dan juga Nathan Ake. Saat pengaplikasiannya ini jadi 3 back di mana John Stones bermain sebagai gelandang untuk menumpuk atau overload pemain di gelandang bertahan. Nomor 6, nomor 8 menjadi ada 2 peran, yaitu Rodri dan juga John Stones, di mana Gundogan jadi lebih advance naik ke depan. Karena kita lihat juga kemarin Gundogan beberapa kali dapat peluang clear cut chance, tapi sayang penyelesaiannya kurang efektif. Di sayap kiri juga Grealish bermain luar biasa bagus. Di kanan ya udahlah, nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan gol pertama lahir dari Rodri. Buat gue ini ada kesalahan gelandang bertahan dari Bayern, karena Kimmich kalau nggak salah. Kimmich itu saat ada peluang untuk menjegal si Rodri, dia tidak membayangi tapi justru berusaha menekel atau merebut bola. Dimana ini basic football. Saat ada gelandang ketemu gelandang, itu bukan bisa tackle bagus, cuman fokus utama adalah menghalau atau membayangi. Oke, membayangi. Nah, yang dicoba oleh Kimmich atau Musiala, kalau nggak salah Kimmich, tapi gue lupa. Kimmich ya. Iya, Kimmich itu justru berusaha tackle satu kali gitu, tek gitu. Ya, Rodri bisa lepas dari hadangan tersebut dan melepaskan curling dari kaki kiri dari luar kotak penalti dan jadilah gol. Terus gol kedua Haaland bikin assist lewat sundulan yang luar biasa crossing yang bagus ke Bernardo. Nah ini saat semua fokus ke Haaland, saat ada serangan seperti itu, serangan balik yang cukup cepat di mana orang berpikir bahwa ini akan diselesaikan oleh Haaland,
tapi Haaland mengirimkan crossing melewati 2-3 pemain ke kanan luar, di mana ada Bernardo Silva, sehingga bisa melakukan sebuah heading yang luar biasa dan diakhiri dengan gol yang luar biasa juga oleh Haaland untuk menunjukkan dominasinya. Dan ya, hasil ini justru membuat membuat City cukup nyaman, karena ini adalah kemenangan terbesar City di quarter final sejak 2017. Nggak pernah juga City menang quarter final sebesar ini. Dan hasil ini justru menggeser Arsenal. Nah, tetap ada Arsenal ya. Menggeser Arsenal zamannya Arsene Wenger untuk menjadi sebagai tim dengan catatan home record terbaik di Liga Champions. Sebelumnya City sudah menang 25 game. Sudah bermain 25 game di kandang, unbeaten, di mana 23-nya menang semua. Jadi artinya rekor demi rekor tercipta di game malam tadi. Dan juga ada Haaland yang mencetak gol ke-45 musim ini, dimana awal musim waktu gue di Inggris di interview di Premier League TV, gue diketawain orang sana karena gue bilang bahwa Haaland bisa mencetak 40-50 gol di semua ajang. Ini baru April aja udah 45 gol, artinya City dan Haaland adalah sebuah match yang cukup bagus. Sementara Bayern, PR mereka satu, banyak sih sebenarnya, cuman ya mereka harus menemukan seorang Torjager, harus menemukan seorang pencetak gol yang rutin sepengganti dari Lewandowski, karena sepeninggal Lewandowski ya Bayern seperti Bayern kita saat ini lihat gitu. Dan bahwa mayoritas pemain dari Bayern saat semalam atau musim ini, gue lihat bahwa mereka bukan materi pemain Bayern gitu. Beda level sama zaman-zamannya kita, pemain-pemain yang kita kenal sebelumnya lah, Bayern yang sebelumnya gitu. Gnabry bagus when he stay, cukup oke. Terus juga Sané juga cukup oke. Tapi apakah ini adalah kualitas Bayern? Apakah ini adalah level yang cukup untuk menjadi pemain-pemain andalan Bayern? Ya silakan jawab sendirilah di kolom komentar ya, menurut teman-teman gimana. Kalau buat gue enggak. Plus selain nomor 9 juga Bayern kehilangan nomor 6, dimana Joshua Kimmich bukan nomor 6 aslinya gitu. Dia dipaksakan untuk main di nomor 6. Kadang berhasil, kadang enggak. Saat nggak berhasil ya seperti semalam. Banyak sekali kesalahan-kesalahan taktikal dan juga technical yang mendasar banget sebenarnya bisa kejadian. Artinya ini harusnya bisa dihindari. Ya itu dia, buat gua PR-nya adalah Bayern harus menemukan nomor 9, nomor 6 di musim depan. Dan City ya di leg kedua nggak tahu deh. Gue sih nggak lihat Bayern mengembalikan keadaan ya. Buat gue City bakal lolos easy untuk ke semifinal. Kalau Inter Benfica jujur gue nggak begitu memperhatikan. Gue lihat dari review, karena gue pikir bakal seri ini game. Cuman ya di luar dugaan Inter bisa mendominasi. Dari babak pertama juga udah mendominasi, peluang juga lebih banyak, penguasaan bola juga lebih banyak. Ya Benfica mungkin salah satu klub yang tidak bisa menelurkan performa apik mereka di Liga ke kancah Eropa. Sementara ya karena di Liga mereka cukup bagus, tentu balik lagi bakal bilang bahwa ya levelnya level Liga Portugal. But still, kalau lu udah punya performa yang bagus terus-menerus, ya harusnya bisa lu telurkan gitu. Ya kayak di Napoli juga kan di Liga bagus, bisa ditelurkan di Eropa karena levelnya juga level Italia. Cuman ya duet back dari Benfica yang berumur 19 sama 21 tahun, gue rasa ini kunci kekalahan Benfica. Nggak ada ketenangan, koordinasi di belakang. Ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemain-pemain cukup umur dari Inter. Kalau ini Inter Benfica masih 50-50 di second leg. Gue bisa melihat Benfica bikin gol di second leg, sementara kalau Bayern sama City dan Dusted, City lolos. Dan topik selanjutnya yang bakal gue bahas adalah bakal hengkangnya atau bakal berakhirnya masa ikonik atau masa ikon dari ikon ini di Arsenal. Tapi tenang, ini bukan pemain, ini bukan seorang pemain, tapi melainkan adalah baju away dari Arsenal yang warna hitam
yang sering dipakai gue juga. Ya, ini sebuah icon karena ini adalah baju away dengan nilai penjualan terbesar. Oke, kenapa ini menjadi icon? Karena itu nilai penjualannya sangat besar. Sempat sold out, sempat mengadakan lagi atau restock di Emirates Stadiumnya juga, terus juga di Adidas. Nggak lama setelah restock yang bulan Oktober, nggak sampai setengah jam sold out lagi. Sampai Arsenal itu bikin 4-5 kali restock untuk baju away ini. That's why beruntunglah kalian yang punya baju ini, karena ini baju yang cukup ikonik. Away-nya warna hitam, ada garis emasnya, dan ada apa namanya, kalau kalian punya, saya nggak pakai hari ini, ada tulisan AFC gitu, dan logo Adidas dan juga meriamnya sangat ikonik. Dan kalau kalian beli yang fontnya cup, baik Europa League atau Carabao atau FA, warnanya emas fontnya. Jadi luar biasa sekali lah, ini jersey luar biasa. That's why, karena tingginya animo untuk jersey ini, sempat ada opsi untuk dipakai lagi di musim depan sebagai baju third. Jadi yang pink itu nggak dipakai lagi, jadi diganti yang third. Jadi home-nya merah, away-nya masih tanda tanya, third-nya hitam gitu. Nah, setelah ada opsi untuk dipakai lagi, baru diputuskan tadi bahwa oke, kita nggak akan pakai lagi baju ini musim depan. Jadi icon ini tidak akan berlanjut di musim depan, diakhiri di musim ini. Semoga di sisa laga tandang kita, di mana kita pakai baju Arsenal, di mana Arsenal pakai baju away, bisa memberikan 3 poin untuk timnya dan bisa memberikan kisah yang lebih manis bagi Arsenal. Apakah baju ini bakal dipakai nanti saat Arsenal melawat ke Etihad Stadium, atau Arsenal pakai baju merah? Karena dua-duanya bisa dipakai. Gue juga belum tahu. Semoga yang jelas Arsenal nggak pakai baju merah bawahan merah, itu nggak banget. But ya, itu aja info berakhirnya icon dari Arsenal yang tidak akan lanjut musim depan. Dari gue gitu dulu aja. Sampai jumpa di channel gue. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue Ali Bozir, signing out. Bye bye.